Shalom Alaikum Khafirim, selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan menggali sebuah topik yang sering menjadi bahan pemikiran mendalam. Mengapa kemenangan dan kebahagiaan seringkali membutuhkan perjalanan melalui penderitaan? Apakah benar bahwa setiap pencapaian besar dan kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai setelah melalui berbagai kesulitan dan tantangan? Sebuah pertanyaan yang cukup menantang bagi kita. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana penderitaan dapat membentuk karakter kita, membangun ketahanan mental, dan mengajarkan pelajaran hidup yang berharga. Kita juga akan mengeksplorasi berbagai cerita inspiratif dari orang-orang yang telah mengalami perjalanan penuh rintangan dan akhirnya mencapai keberhasilan dan kebahagiaan yang luar biasa. Yang paling utama yaitu teladan dari Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat dunia. Kami akan membedah bagaimana proses ini tidak hanya membuat kemenangan terasa lebih berarti, tetapi juga bagaimana kebahagiaan yang kita raih dapat lebih mendalam dan memuaskan. Jadi siapkan diri Anda untuk memahami mengapa perjalanan melalui penderitaan bukan hanya sebuah bagian dari hidup, tetapi mungkin juga kunci menuju pencapaian yang lebih besar dan kebahagiaan yang lebih autentik. Mari kita mulai. Shalom Alaikum. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema tiada mahkota tanpa salib. Apa maksud dari tema ini? Maksudnya adalah adanya mahkota, adanya kebahagiaan, adanya kemuliaan, adanya sukacita, itu harus melalui penderitaan, melalui salib. Yeshua bangkit kembali, Yeshua mendapatkan kemenangan, itu pun karena melalui salib, melalui tekanan, melalui penderitaan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan ajak kita merenung. Pernahkah saudara merenung mengapa sukacita, bahagia, kemenangan selalu didahului dengan penderitaan, selalu didahului dengan air mata, selalu didahului dengan penderitaan? Bukankah Tuhan itu sanggup tolong kita? Kenapa dia seolah membiarkan? Gaya berpikir orang-orang yang praktis akan berkata begini, kita kan sudah jadi anak Tuhan, kita kan sudah diselamatkan, perjalanan hidup kita ya sudah Tuhan, tinggal Tuhan saja yang bergerak, kita tinggal terima jadi saja. Ternyata kalau saya renungkan saudara-saudara, hukum sistemiknya Bapak Yahweh itu tidak demikian. Yeshua sendiri harus turun ke dunia ini. Dia harus masuk dalam penderitaan, dan baru setelah ditindas habis-habisan sampai dia mati, nah disitulah tangan Tuhan turun. Bapak Yahweh membangkitkan Yeshua dari kematian. Nah, sama seperti yang saya sampaikan ini, saudara. Kenapa sih orang yang bahagia selalu melewati yang namanya penderitaan? Makanya kalau ada orang sukses, yang sering kali disoroti adalah kesuksesannya,
jarang sekali orang berpikir orang ini sukses perjalanan hidupnya seperti apa. Itu yang sangat jarang orang mengamati. Sehingga kita selalu berpikir jadinya saja. Yang penting jadinya seperti itu. Padahal kalau saya renungkan, banyak sekali sistem-sistem yang ada di dunia ini memang harus sedemikian. Nah, oleh karena itu saya ingin ajak saudara untuk mempelajari bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi tekanan, menghadapi tantangan, menghadapi masalah. Nah, kita pernah membaca, saudara-saudara, di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur, ya, pasalnya yang ke-30 ayat 12. Nah, saya akan bacakan untuk saudara. Tehillim atau Mazmur pasal 30 ayatnya yang ke-12, demikian bunyinya. Engkau telah mengubah duka citaku menjadi tari-tarian bagiku. Engkau telah menanggalkan pakaian kabungku dan mendandani aku dengan sukacita. Nah, dari ayat ini saja kita lihat, saudara-saudara, adanya sukacita, adanya tari-tarian, itu di depannya mesti ada penderitaan, di depannya pasti ada tekanan. Bahkan ada pepatah dunia, bukan pepatah kerohanian, tetapi peribahasa dikatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, yang artinya bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian. Ternyata ini adalah salah satu dari hukum sistemiknya Bapa Yahweh, saudara-saudara. Jadi kalau kita tahu bahwa ini adalah hukum, tentu tidak bisa diubah. Makanya saya katakan, kenapa sih kok harus seperti itu? Bukankah setiap orang selalu berpikir aku ingin bahagia, selesai? Tetapi kenapa harus melewati jalan yang terjal, melewati jalan yang berliku-liku? Kenapa harus seperti itu? Sebetulnya ada apa di alam roh? Nah, di dalam perenungan saya menemukan bahwa orang yang masuk dalam tekanan, penderitaan, tentu saja bukan penderitaan dan tekanan yang dibikin ya Bapak Ibu, tetapi karena memang harus melewati, maka itu sebetulnya adalah merupakan jiwa yang terpilih. Di dalam kitab suci selalu konsepnya itu sama. Seperti kita lihat Yusuf saja. Yusuf punya visi dan misi pada usia 17 tahun. Apakah dengan visi dan misi yang besar itu langsung Yusuf mendapatkannya? Ternyata tidak. Dia harus dimasukkan ke dalam sumur terlebih dahulu, dia harus dijual terlebih dahulu. Itu penderitaan, saudara. Tetapi sebetulnya kalau kita mau mengamati dengan baik, ketika seseorang sudah memunculkan visi dan impian, maka sistemiknya Bapa Yahweh itu langsung merespon. Cuman bergeraknya itu memang bermacam-macam, seperti Yusuf, saudara. Bagaimana mungkin Yusuf bisa menjadi orang yang terkemuka kalau yang pertama dia masih usia 17 tahun dan dia belum punya pengalaman apapun? Tetapi Yusuf harus dimasukkan ke dalam sumur terlebih dahulu. Dia harus digiring menjadi seorang budak belian, dan dia harus masuk ke pejabat tinggi di rumah Potifar. Baru di situ Yusuf harus masuk ke tempat yang lebih berat lagi, yaitu masuk penjara.
Baru dari situlah tangan Tuhan mengangkat Yusuf dari tempat yang paling rendah menjadi tempat yang tertinggi. Ini sistem, saudara, yang ternyata suka tidak suka, mau tidak mau harus seperti itu. Ambillah sebuah contoh saja. Kalau saudara melihat buah manggis, apakah saudara bisa langsung melihat dalamnya manggis yang manis itu? Ternyata tidak. Kita melihat kulitnya terlebih dahulu, dan kulitnya itu pun rasanya pahit. Baru setelah menerobos kulitnya, kita akan menemukan di dalamnya itu ada sesuatu yang manis. Nah, dari sini saudara-saudara, mari kita akan bersama-sama mempertanyakan pada diri kita masing-masing, apakah saya ini sudah punya visi dan impian yang besar? Kalau sudah, apakah perjalanan kita sudah langsung direspon oleh alam semesta? Dan di sini kita perlu juga, saat kita berjalan di dalam lorong waktu, karena kita hidup di dimensi waktu, maka kita harus meyakini bahwa perjalanan hidup kita tidaklah sendiri, tetapi bersama dengan Roh Kudus. Begitu juga dengan Yusuf, saudara-saudara. Saya percaya Yusuf dalam perjalanan hidupnya menuju ke suatu visi dan impian yang besar, Yusuf mempercayai ada Tuhan yang menuntun perjalanan hidupnya. Cuman yang terpenting di sini adalah visi dan impian itu tidak boleh lenyap. Begitu juga dengan kita, saudara. Tantangan boleh datang, masalah boleh datang, kepahitan boleh datang, tetapi visi dan impian tidak boleh menurun. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sekarang kita lihat lagi, mengapa bangsa Israel harus berputar-putar menghadapi banyak rintangan dan kesulitan selama 40 tahun. Saya mencoba untuk melihat perjalanan dari Mesir sampai ke Israel melalui Google Map, saudara. Jaraknya itu berapa? Kita perlu melihat. Dan ternyata menurut Google Map, jarak antara Mesir ke Israel yang disebut dengan tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu itu 800 km perjalanannya, yang jikalau ditempuh dengan berjalan kaki, pokoknya yang penting nyampe begitu ya, itu akan memakan waktu paling lama 25 hari paling lama. Sementara kalau dengan pesawat perjalanan Mesir ke Israel itu hanya 30 menit, atau kalau menggunakan mobil sekitar 8 jam, ya 9 jam kurang 15 menit lah kira-kira. Itu kalau ditempuh dengan mobil atau bus. Nah, kali ini kalau saya merenungkan perjalanan menuju ke Mesir, ke Israel dari Mesir, itu jalan kaki, saudara. Berarti secara logika hanya 25 hari. Sebutlah karena banyaknya tantangan, hambatan, sebutlah 40 hari atau paling lama setahun lah. Tetapi kenapa bisa sampai 40 tahun mereka berputar-putar di perjalanan di padang gurun itu, saudara? Nah, ini yang perlu kita cermati. Di dalam kehidupan kita pun ternyata tidak langsung visi dan impian itu kita dapatkan.
Memang ada yang tiba-tiba secara instan kita mendapatkannya, tetapi ada juga yang lama sekali. Ada apa sih kok sampai lama begitu? Saya mencoba untuk merenung dalam-dalam, saudara. Apa yang menyebabkan hambatan ini terjadi bagi bangsa Israel? Nah, di sini saya menemukan ada beberapa yang penting yang kita perlu renungkan saat ini. Yang pertama adalah agar supaya bangsa Israel sebelum masuk ke tempat yang dijanjikan Tuhan, yaitu negeri yang berlimpah susu dan madu, Tuhan itu membentuk mental mereka terlebih dahulu, saudara. Artinya karakter hidup bangsa Israel itu dibentuk terlebih dahulu. Seperti kita ketahui bahwa bangsa Israel ini masih mudah terpengaruh dengan bangsa-bangsa lain yang ikut keluar dari Mesir. Kita juga harus tahu kalau bangsa Mesir, bangsa yang ikut keluar atau bangsa-bangsa lain, dia bukanlah bangsa budak. Mereka hidup enak. Terbukti ketika mereka mengeluh, mereka berkata, kenapa kita mati di padang gurun ini? Itu ada di kitab Bamidbar. Bukankah kita di Mesir bisa makan bawang prei, kita bisa makan roti? Lah saya mau tanya, siapa yang makan roti, siapa yang makan bawang prei, siapa yang makan enak? Itu bukan orang Israel, kecuali kalau zamannya Yusuf. Tapi ini zaman Mose, saudara, sudah kelewat. Yusufnya juga sudah meninggal. Jadi kalau begitu, ini omongannya siapa? Ini adalah omongannya bangsa-bangsa lain yang ikut keluar. Mungkin kalau dikejar, saudara akan bertanya sama saya, kenapa mereka ikut keluar bangsa-bangsa lain? Saya punya beberapa alasan, saudara-saudara. Alasan yang pertama adalah mereka berpikir, jangan-jangan bangsa budak ini keluar, wah nanti kita dijadikan budak buat ganti bangsa Israel. Daripada kita nanti disuruh ganti bangsa Israel, anggur keluar sekalian saja, lebih aman sekalian kita mau nonton mujizat. Kan Mose yang membawa keluar, yang sebelumnya sudah begitu banyak mujizat-mujizat terjadi, udah kita ikut saja. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, mungkin mereka tidak berpikir nanti jadi budak, tetapi dia berpikir, aku ingin menonton mujizat. Kalau dia dapat mujizat, kita juga pasti dapat. Itu pandangan bangsa-bangsa lain yang ikut keluar, saudara. Sehingga jumlah orang yang ikut Mose keluar dari Misraim atau Mesir itu sekitar 1,5 juta. Tapi ternyata bangsa di luar Israel, orang-orang Goyim yang ikut keluar, ini bukannya mensupport, malah jadi penghambat, saudara. Mulutnya bersungut-sungut, mulutnya mengeluh, mulutnya mengumpat, mulutnya mencaci maki Mose. Jadi bikin suasana itu jadi nggak nyaman, bikin perjalanan bangsa Israel ini jadi terhambat. Nah, oleh karena itu, saudara, bangsa Israel yang kalau perjalanan, ya saya nyebutnya corok kasarnya saja, setahun lah, pelan-pelan, itu bisa sampai 40 tahun. Karena bangsa Israel itu dibentuk terlebih dahulu karakter hidupnya agar tidak terpengaruh oleh bangsa-bangsa yang lain.
Nah, dari poin yang pertama ini kita perlu mempertanyakan pada diri kita masing-masing, karena bisa saja terjadi hambatan paling utama adalah karena karakter saudara belum layak untuk mendapatkan mujizat. Karakter saudara belum layak untuk masuk ke Kanaan, karena masih gampang bersungut-sungut, masih gampang gersulah, masih gampang marah-marah, memaki-maki. Pernah ada seorang yang bertanya kepada saya, Pak Lukas, saya mau bertanya, ada seseorang yang mempraktekkan hukum law of attraction atau hukum Loa, waktunya pendek kok dia sudah dapat, lah saya kok lama sampai sekarang belum. Setiap hari saya menunggu kapan ya. Saya menjawab begini, kekuranganmu ada di mana kau tahu? Tidak. Yaitu pertanyaan kapan itu. Kok bisa begitu Pak? Ya iyalah. Kamu nulisnya bagaimana? Terima kasih Bapak Yahweh, saya sudah loh ya, saya katakan. Tapi yang ada di pikiranmu apa? Kapan? Lo katanya sudah, kok di pikiran kapan? Artinya Anda ragu. Artinya saudara tidak meyakini bahwa apa yang saudara tulis itu betul-betul sudah terjadi. Makanya yang harus saudara lakukan itu hanya apa? Bersyukur dan meyakini, itu saja. Perkara nanti jadinya mau kapan itu bukan urusan kita. Urusan kita itu adalah meyakini. Yusuf memang sampai 13 tahun lamanya, tetapi bisa jadi ada orang yang menulis 55 kali 5, ternyata tidak sampai 1 tahun semuanya bisa selesai. Jadi kalau begitu saudara, kita perlu mempersiapkan karakter kita agar supaya kita bisa berhasil visi dan impiannya. Memang kita juga tidak boleh menutup mata, karena ada unsur-unsur dari energi lain yang berusaha untuk menghambat agar supaya visi dan impian saudara menjadi gagal. Ini adalah poin pertama. Jadi sebelum masuk ke tempat yang dijanjikan Tuhan, maka karakter mereka dibentuk lebih dahulu, sehingga ketika nanti sampai di Kanaan itu sudah memiliki karakter yang baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini yang seringkali terjadi. Ini baru poin yang pertama. Ada seorang anak yang bertanya kepada saya, kenapa ya Pak, saya mempraktekkan hukum Loa kok ya tidak berhasil. Saya bilang kalimat tidak berhasil itu yang salah. Harusnya kamu mengatakan sudah berhasil, tapi harus melewati waktu. Saya langsung menebak jangan-jangan ada hambatan di dalam keluarga saudara. Lah baru dia ngomong, oh ada. Siapa? Ibu saya. Emang kenapa? Ketika saya menulis 55 kali 5 pertama kali, saya diolok-olok, diejek, dihina, sehingga saya timbul kebencian. Lawang saya butuh mujizat kok kamu malah menghambat, malah mengolok-olok. Ya saya bilang, ya doakan saja, namanya juga dia ibumu. Bukan cuman itu Pak, tapi dia ngutukin hidup saya. Nah kalau sudah ngutuki ya tinggal dikembalikan saja. Tapi itu ibu saya,
Loh, mengembalikan kutuk itu kan bukan jahat. Karena bisa saja kutukan itu mengena diri sendiri, orangnya jadi sadar. Harusnya kan begitu. Ya iya juga sih ya, lah makanya kalau Anda menganggap itu sebuah kesalahan, ya sudah, terima saja. Kamu siap menderita kok, nggak masalah. Nah, itu yang saya katakan, saudara. Kemudian kita melihat yang kedua, alasan yang kedua. Kenapa bangsa Israel ini tidak kunjung nyampai? Padahal perjalanan itu pendek. Kenapa harus berputar-putar dalam penderitaan? Padahal Tuhan sudah berjanji untuk dia hidup diberkati di negeri yang penuh susu dan madu. Jadi yang kedua adalah bisa jadi itu ujian dari Tuhan, tetapi tetap akan ada batas waktu. Sekalipun saudara harus masuk dalam ujian, Tuhan tidak akan membiarkan penderitaanmu sampai engkau mati, tidak akan. Kita lihat anak kita saja, kalau anak kita menderita, apakah kita mau diam diri? Saya rasa tidak, saudara. Begitu juga kalau Tuhan memberikan ujian, tetap ada batas waktu. Dan ini adalah bagian dari hukum sistemik dari alam semesta, ciptaan Bapa Yahweh. Karena ada ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa semua ujian, semua tantangan penderitaan, bahkan orang luar sana menyebutnya percobaan, tidak akan melebihi kekuatan kita. Lah tapi saya gampang menyerah, Pak. Ya makanya jangan gampang menyerah. Caranya minta kekuatan dari Roh Kudus. Yakin nggak kalau Roh Kudus itu menyertai kita? Yakin, ya sudah. Tinggal saudara berdoa saja. Kalau saya meyakini kok, hidup perjalanan kita semua itu tidak sendiri, tetapi ada Roh Kudus yang menyertai kita. Ini saja kita imani, saudara. Jadi kita bisa saja karena kita masuk dalam ujian, yang tentunya namanya ujian, kalau lulus pasti akan mendapatkan reward, akan mendapatkan upah. Jadi bertahanlah, karena perjalanan kita tidak sendiri, tetapi bersama dengan Roh Kudus. Sekarang yang ketiga, saudara, apa yang terjadi? Kenapa bangsa Israel ini tidak kunjung nyampai? Yang ketiga adalah ternyata ini adalah bagian dari hukum alam semesta, yaitu sistemiknya Bapa Yahweh. Apa artinya, saudara? Bukankah kalimat ini sudah kita sebut tadi di depan? Betul, tetapi ini lebih efektif. Artinya, kalau ini adalah bagian dari hukum alam semesta, ya kita tidak boleh berontak, karena itu sudah merupakan hukum. Artinya ada harga yang harus dibayar. Saudara ingat 10 anak darah, yang 5 membawa lentera beserta minyak, sementara yang 5 membawa lentera tetapi tidak ada minyaknya. Ketika orang dan mendengar suara atau teriakan, bersiaplah, berjaga-jagalah karena mempelai datang, song-songlah dia. Orang mulai membenahi lentera masing-masing. Ternyata 5 orang yang lenteranya tidak ada minyaknya. Dia mulai bingung, dia mulai takut. Sebentar lagi mempelai datang, sementara pelita saya hampir padam. Lalu dia berkata, tolong beri saya sedikit minyak
supaya lentera saya bisa menyala kembali. Tetapi yang minyaknya ada, dia katakan, tidak mungkin aku memberikan kepadamu. Kamu harus membelinya kepada penjual minyak. Dan saya katakan, minyak di sini bukan simbol Roh Kudus, bukan. Kenapa? Karena kalau Roh Kudus tidak perlu membeli, tetapi minyak di situ adalah simbol dari semangat kita. Yang membuat api menyala itu karena ada energi di dalamnya, dan minyak itu adalah energi. Jadi bukan Roh Kudus, makanya harus membeli. Kata membeli saya bisa mengumpamakan ada harga yang dibayar. Artinya apa, saudara? Mereka sama-sama menunggu mempelai, tetapi yang 5 dia berani bayar harga untuk mendapatkan minyak, tetapi yang 5 lagi dia tidak perlu. Dia berpikir, minyaknya masih ada kok, ngapain saya susah-susah, nggak mau berlelah-lelah, saudara. Nah, oleh sebab itulah dari hukum alam semesta itu artinya kita harus bisa menciptakan semangat yang ada dalam diri kita. Sebesar hambatan apapun, seberat hambatan apapun, semangat itu harus tetap menyala. Kalau tidak, berarti semangatnya pudar. Kalau semangatnya pudar, harus bayar harga. Apalagi di zaman sekarang ini, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kalau saudara melihat berita-berita di internet, sekarang di Israel sedang rame. Di satu sisi dia diserang oleh Iran, tapi di sisi lain mereka sedang mempersiapkan red heifer atau lembu merah yang akan dipersiapkan untuk penyucian bait suci yang terakhir. Berarti waktunya sudah begitu singkat. Saya mikir, apakah mungkin Yesua datang di hari raya Yom Teruah di tahun ini? Bisa jadi, atau di tahun depan, karena semua hari raya kan sudah digenapi, hanya satu yang belum, yaitu hari raya Yom Teruah. Kalau kita mau bicara hari raya, mungkin saudara tahu hari raya apa saja. Hari raya Pesah itu digenapi dengan kematian Yesua. Hari raya roti tidak beragi itu adalah simbol dari Yesua sebagai roti kehidupan. Hari raya Yom Habikurim atau hari raya buah sulung itu pun sudah digenapi, yaitu Yesua bangkit. Kemudian hari raya Yom Kippur itu adalah hari raya Grafirat, di mana Yesua itu sebagai imam besar menjadi intercession atau juru syafaat antara manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Jadi kalau kita mau berhubungan dengan Bapa Yahweh harus melalui Yesua. Kemudian hari raya yang lain, yaitu hari raya Yom Teruah. Yom Teruah itu hari raya tentang lahirnya bumi ini. Itu simbol dari kedatangan Yesua. Karena apa? Karena kitab suci mengatakan ketika mempelai pria kita datang, disertai oleh malaikat-malaikatnya dengan trompet sangkakala, dan kita menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Itulah yang namanya rapture. Kemudian hari raya yang terakhir, tadi hari raya Shavuot belum ya Bapak Ibu? Hari raya Shavuot itu hari raya yang keempat.
Ya, hari raya Shavuot itu hari raya memperingati turunnya Torah. Ya, itu hari raya keempat. Dan itu sudah digenapi, yaitu Roh Kudus turun ke dunia ini. Saya tentu malam ini tidak akan menerangkan satu persatu, karena sudah ada di YouTube materi saya yang menerangkan 7 hari raya ini. Setelah hari raya Shavuot, kemudian hari raya Yom Teruah, Yom Teruah. Baru setelah itu Yom Kippur, dan yang terakhir adalah hari raya Sukkot atau hari raya Tabernakel atau Pondok Daun. Nah, itulah merupakan peringatan ketika Yesua lahir. Kenapa di hari raya itu? Karena kita harus ingat pada waktu Maria pergi ke Yerusalem, itu akan merayakan hari raya Sukkot, dan di situ Maria melahirkan. Artinya Yesua itu lahir di hari raya Sukkot, saudara-saudara, atau hari raya Tabernakel. Itu pun sudah saya terangkan. Mungkin saudara bisa mencari materi yang judulnya kapan Yesua lahir. Itu sudah saya terangkan secara panjang lebar. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, kembali saya tekankan bahwa kita harus membina mental kita untuk selalu memiliki semangat, ya, memiliki semangat. Sehingga dengan kita memiliki semangat, ya, jangan dipencet dulu ya. Dengan kita memiliki semangat, maka kita betul-betul akan ada dalam alur dari aturan hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Kadangkala visi kita besar, ketika kita melewati lorong waktu, kita sudah ngelokro, sudah mulai padam semangatnya. Ibarat lentera yang dibawa oleh 5 anak dara yang tidak memiliki minyak. Nah, ini yang tidak boleh, saudara. Semangat harus tetap menggebu-gebu, meyakini. Ya. Baru yang keempat, kesulitan yang terjadi bukan untuk menghancurkan mereka, tetapi untuk memperkuat, menyempurnakan karakter untuk memenuhi misi spiritual yang lebih tinggi. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa kesulitan yang kita hadapi, saudara hadapi, itu Tuhan mau menghancurkan kita. Tidak. Ingat tadi saya sudah katakan, ketika kesulitan datang, visi saudara besar, berarti saudara adalah merupakan manusia yang disebut jiwa terpilih. Saudara yakin jiwa saudara dipilih Tuhan? Haleluya. Ketika saudara merasa jiwamu dipilihnya, jangan pernah mundur, percaya saja. Kalau kita yang sebagai manusia biasa saja tidak ingin anak kita celaka, apalagi Bapak Yahweh. Hari ini saudara mungkin menghadapi banyak kesulitan. Hari ini mungkin saudara banyak sekali menghadapi kekecewaan. Kemarin saya juga dapat WA dari seseorang konseling sampai lama karena dia mengalami kekecewaan yang hebat dalam menjalani hidup ini, bahkan dia sempat sampai mau bunuh diri. Saya bilang jangan ambil resiko, tetaplah percaya bahwa hambatan yang kau hadapi, ya kalau kamu mengandalkan manusia pasti kecewa. Jangan mengandalkan manusia, andalkanlah Tuhan. Jadi bilang oke, saya akan mulai melangkah dari awal lagi. Saya bilang boleh, nggak apa-apa, bagus itu. Karena tidak sekali-kali Tuhan itu membiarkan kita, tidak sekali-kali Tuhan menghancurkan kita.
tetapi justru dengan adanya tantangan hambatan memperkuat, menyempurnakan karakter untuk memenuhi misi spiritual yang lebih tinggi. Tidak pernah ada yang namanya kemenangan tanpa perjuangan. Betul nggak Bapak Ibu? Tidak pernah ada yang namanya keberhasilan tanpa adanya perjuangan. Semua selalu ada perjuangan. Sama seperti olahragawan ini. Kenapa dia mau susah-susah olahraga? Karena ketika nanti dia berhadapan dengan lawan, dia bisa menang. Artinya kehidupan kita ini memang berhadapan dengan kompetisi. Ya. Nah, sekarang yang kelima, saudara-saudara. Inilah posisi akhir ketika kita berhadapan dengan yang namanya deadlock, atau yang mungkin orang nyebutnya kunci mati. Maka hanya ada satu pilihan: saudara mau terus atau mundur. Saudara mau melakukan terobosan atau kembali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita belajar untuk mengambil sikap minta hikmat dari Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan yang senantiasa menolong dan membimbing kita, pasti Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Artinya adalah semakin besar rintangan yang dihadapi, semakin besar berkat yang diterima. Itu pun juga bagian dari hukum sistemiknya Tuhan. Coba saudara boleh tanya kepada orang-orang yang sukses meraih titel di sekolah. Coba mereka tanya, mereka pasti masuk dalam perjuangan. Ketika orang lain tidur, mereka belajar. Coba saudara tanya kepada seorang pembalap mobil, mereka pasti akan berkata, kami pun berlatih. Seorang angkat besi juga berlatih. Semua selalu ada perjuangan yang harus dipertahankan agar supaya mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Nah, sekarang kita lanjut, saudara-saudara. Mungkin orang muak jika dikatakan bersabar, karena kalau orang konseling pasti saya akan mengatakan sabar ya, minta bimbingan selalu dari Roh Kudus, karena sekali-kali Roh Kudus tidak akan meninggalkanmu. Jadi jikalau saudara menghadapi tantangan seberat apapun, bersabarlah, bertahanlah. Tapi adakah jalan keluar tanpa kesabaran? Ada, yaitu seperti yang tadi katakan, mintalah Roh Kudus memampukan diri kita. Kita hidup ini di zaman Roh Kudus loh, saudara. Artinya kita bisa minta, Bapa beri saya kekuatan agar supaya saya bisa bertahan dalam tantangan yang sedemikian besar. Saudaraku yang terkasih, semua orang yang sukses dan berkemenangan adalah orang-orang yang setelah melewati yang namanya kesabaran dan bertahan. Karena rintangan itu selalu ada. Kita kan ibarat seperti pelari ini, saudara, pingin cepat-cepat sampai, tapi di depannya ada rintangan, dan kita harus melompat rintangan itu. Walaupun kita menyadari kadangkala ketika kita melewati rintangan kita bisa saja jatuh, tapi apakah setelah jatuh lalu kita menyerah lalu tinggal berdiri dan balik? Tentu tidak. Dia akan terus maju ke depan.
Kemudian kita bisa lihat yang lain lagi, saudara. Bintang, ini sebuah ilustrasi ya, kalimat yang saya bisa sampaikan. Bintang tidak akan tampak bercahaya jika tidak ada kegelapan malam. Kalau siang hari, apakah saudara bisa melihat bintang? Tidak akan, karena cahayanya lebih kuat dibanding cahaya bintang. Tapi saudara akan melihat cahaya bintang ketika ada dalam kegelapan. Pelangi tidak akan muncul tanpa adanya titik-titik hujan yang gelap. Semua selalu begitu. Yang namanya keindahan pasti akan melewati banyak rintangan. Adanya keindahan pasti melewati banyak hambatan. Yang bertahan, dia yang menang. Oleh karena itu saya katakan, ayo kita belajar untuk bertahan, karena engkau tidak sendiri, tetapi bersama dengan Roh Kudus. Amin. Nah, kita tidak akan kagum dengan Tuhan jika kita tidak berhadapan dengan kesulitan yang luar biasa. Kembali seperti tema yang saya ajukan malam ini adalah tidak ada mahkota tanpa salib. Waktu Yesua berjalan menuju ke Bukit Golgota sambil memikul salib pada awalnya, dia pun dimahkotai, tetapi sayang sekali mahkotanya sangat menyakitkan. Tetapi Yesua terus bertahan. Sekalipun dia harus mati, tetapi sekali lagi Bapa Yahweh membangkitkan Yesua sebagai wakil dari manusia seisi dunia ini. Tuhan hanya cukup meminta kita percaya saja, karena dengan kita percaya maka kemenangan pasti terjadi dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, memang ketika kita berada di posisi mengenakan duri sebagai mahkota, itu posisi yang sangat tidak mengenakkan, posisi yang membuat kita jengkel, posisi yang membuat kita merasa Tuhan, aku sepertinya tidak sanggup. Tapi saya katakan, lihatlah perjuangan Yesua. Ketika kita menghadapi banyak hal seperti yang Yesua hadapi, dihina, dicaci maki, dipermalukan, ditelanjangi, yang ada dalam mulut Yesua hanya satu, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Biarkan gelap malam menimpamu, karena tidak lama lagi akan muncul matahari pagi yang akan menerangi apapun yang saat malam tidak bisa melihat apapun. Memang kita merasa tidak nyaman di tengah-tengah kegelapan, saudara, tetapi bertahanlah. Tidak selamanya kegelapan itu mengikat hidup saudara. Semua ada yang namanya kadaluarsa. Ketika engkau ada dalam kegelapan saat ini, percayalah, kegelapan itu akan sirna dengan sendirinya. Sama seperti ketika kita ada dalam malam hari seperti ini, kita tentu bertahan dengan mencoba untuk bikin lampu dan sebagainya. Kok lama sekali ya ini malam nggak selesai-selesai, sampai jam 12, jam 1, wah ngantuknya luar biasa. Kapan saya ada dalam cahaya yang terang? Tetaplah bertahan, karena tidak lama lagi matahari bermunculan, ya, matahari muncul, kita menyebutnya sunrise. Ketika sunrise muncul, maka apapun yang tadinya tidak bisa kita lihat, akhirnya kita bisa lihat dengan jelas. Jadi hari ini saya kembali mengingatkan,
Saya tahu bahwa kita semua memiliki pergumulan pribadi lepas pribadi. Ada yang sedang bergumul karena materi, ada yang sedang bergumul dalam studi, ada yang sedang bergumul dalam rumah tangga. Apapun pergumulan saudara, percayalah, tidak selamanya kegelapan akan mengikatmu. Ketika cahaya mentari muncul, maka kau akan bebas dan melihat kemenangan saudara miliki. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat seseorang yang memanah, ketika panah ditarik mundur ke belakang, mungkin orang berkata, ya kehidupannya kok mundur. Sama seperti yang tadi saya ceritakan tentang Yusuf, saudara. Visinya ada gede, tapi kok nampaknya mundur ya, yaitu dimasukkan ke dalam sumur. Berusaha orang untuk menutup visi dan impiannya Yusuf. Dia harus dijual sebagai budak belian, dia harus difitnah oleh istri Potifar. Mungkin orang berkata kehidupannya kok makin lama makin mundur, tapi percayalah, itu adalah bagian dari perjalanan kesuksesan Yusuf, saudara. Ibarat seperti panah, ketika panah itu ditarik mundur, maka dia akan melesat lebih cepat ke depan. Biarkan orang-orang mengolok dan menghinamu, asal bukan kitalah yang jadi pengoloknya, karena kamu akan melesat jauh ke depan, melebihi siapapun juga. Jadi bertahanlah Bapak Ibu. Malam ini nanti sebelum saya tutup, saya ingin mengajak saudara untuk sedikit bermeditasi, mendengarkan kalimat-kalimat yang akan mengubah hidup saudara. Saudara mau bukan? Ya. Kita lihat yang berikutnya. Bagi saudara yang sedang dikecewakan oleh siapapun, atau engkau sedang ada di titik yang terendah, dengarkan kalimat ini. Nanti saya akan ajak saudara untuk kita pejamkan mata, dan kita akan bersama-sama merenungkan, merefleksi diri kita, sehingga kehidupan kita menjadi berhasil. Saudara siap? Saya lupa mau ngasih tahu tadi itu di multimedia ada nggak musik lembut, musik yang dipakai untuk meditasi? Kalau ada bisa dikeluarkan. Ada? Nah, nanti kita akan dengarkan musik lembut, sementara saya akan ucapkan kalimat-kalimat yang akan bisa membangkitkan gairah hidup saudara. Dan percayalah, Tuhan pasti akan tolong kita. Ada? Well? Ada? Oke, kita tunggu sebentar. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam perjalanan hidup kita, terkadang karena kita mengalami kesibukan, kita berurusan dengan kehidupan rutinitas kita jadi lupa bahwa sebetulnya kita harus berjalan dalam terang firman Bapa Yahweh. Selama kita berpegang kepada firman Bapa Yahweh, percayalah, Tuhan akan selalu memberikan kekuatan, dan perjalananmu tidak akan pernah sendiri lagi, tetapi kita semua akan berjalan bersama dengan kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi, yaitu Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Malam hari ini Bapak Ibu, bersiaplah, dan ketika nanti kita bersama-sama merenungkan apa yang saya ucapkan, tanamkan itu di dalam hati saudara, dan apapun yang diucapkan nanti pasti terjadi dalam hidup saudara.
Jadi yang saya butuhkan adalah saudara jangan ragu, tapi percaya Bapak Yahweh pasti tolong kita. Sudah siap? Oh tidak ada. Wah ya sudah, tidak apa-apa. Sekarang kita pejamkan mata saja. Mungkin kalau musik mau bantu bisa naik ke atas menggunakan keyboard yang lembut sekali. Ada yang bisa bantu? Ya kalau enggak ya sudah, enggak apa-apa. Ya, ayo kita pejamkan mata kita, saudara. Haleluya. Sekarang coba saudara tarik nafas yang dalam, tahan sebentar dan hembuskan. Saya ingin saudara mempraktekkan ini. Kita masuk ke alam, ke dimensi yang lebih tinggi. Jangan saudara terpengaruh dengan orang yang ada di samping kiri dan kanan. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam, tahan sebentar dan hembuskan. Lakukan itu sampai 3 kali. Setelah itu saudara boleh bernapas seperti biasa. Dan saya katakan malam hari ini, hai jiwa, tenanglah. Engkau tidak sendiri, tetapi bersama dengan Roh Kudus. Orang yang dahulu mungkin memuji kita, sekarang berubah mulai menghina kita. Yang dulu dekat mulai menjauh. Bahkan mereka menjatuhkan dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Hidupmu terasa berantakan. Mimpi yang kamu bangun seolah-olah mulai memudar. Kamu mulai merasakan kehabisan tenaga. Jiwamu terasa lelah. Kamu merasa tidak lagi bernilai. Kini kamu seorang diri dalam kegelapan, tanpa teman. Semua memandangmu sebelah mata. Bahkan orang-orang yang kamu cintai hilang kepercayaan kepadamu. Mereka membelakangi hidupmu, dan kamu berada di titik yang terendah. Hatimu boleh patah, matamu boleh basah, tetapi kamu harus tahu bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkanmu. Dialah Yeshua HaMashiach. Yeshua bukanlah seperti mereka yang dengan mudah mengolok, mencaci maki, tidak lagi percaya, menghindar, dan menjauhi dirimu. Ayo bangkit, tarik nafas yang dalam, tahan sebentar dan hembuskan. Tenangkan hati saudara. Percayalah engkau tidak seorang diri. Malam ini ada Tuhan di tengah-tengah kita. Rasakan getaran-getaran indah. Sentuhan tangan lembut dari Bapa Yahweh. Dia berkata kepadamu, anakku, aku bukanlah mereka yang mengecewakanmu. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkanmu.
sampai engkau menutup mata dalam keabadian, dan engkau akan selalu bersamaku selamanya. Bertahanlah, bertahanlah anakku, aku selalu ada untukmu. Kamu memang mengalami hinaan, karena saat kamu sukses nanti, kamu akan bersinar tanpa menghina orang lain. Kamu akan tampil sebagai orang sukses yang berhati mulia. Air matamu dibawa di kirbatnya Bapa Yahweh. Lukanya hatimu ada yang membalut, yaitu tangan Yeshua HaMashiach. Jangan mundur anakku, tetaplah bertahan. Aku sangat mencintaimu, aku memperdulikanmu. Aku bukanlah mereka yang hanya mencari keuntungan darimu. Bangkitlah, karena orang boleh tidak ada yang menolongmu, tapi hanya dirimu yang bisa membantumu bangkit dan sukses bersama dengan Roh Kudus. Seekor burung yang hinggap di ranting pohon, dia tidak takut rantingnya patah. Dia bukan percaya pada rantingnya, tapi percaya pada sayapnya sendiri. Jangan meragukan kemampuan hebatmu, karena Tuhan tidak pernah menghinamu. Tuhan tidak pernah meragukan dan meremehkan kemampuanmu. Engkau adalah orang yang telah dibeli dan harganya telah tunai dibayar. Dibeli bukan dengan emas dan perak, tetapi dibeli dengan darah Yeshua HaMashiach. Bertahanlah anakku, aku akan selalu menyertaimu sampai kesudahan alam. Kelak engkau akan melihat kemenangan yang gilang gemilang. Kelak engkau akan melihat dahsyatnya kuasa Bapa yang Maha Kasih. Bertahanlah, Dia ada bersama kita malam hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sekarang saatnya kita berdoa mengucapkan syukur dan meyakini bahwa engkau adalah orang-orang yang berkemenangan. Apa yang menjadi misi, visi, impian besarmu pasti terjadi. Waktu memang bukan milik kita, tetapi yang kita percayai adalah visimu takkan pernah gagal. Mari kita mengucapkan syukur, kita bersuara, kita berdoa. Saya akan doakan saudara malam hari ini. Dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang ajaib dan maha kuasa, malam hari ini Engkau melihat tetesan air mata dari anak-anak-Mu. Engkau melihat goresan-goresan hati yang terluka. Dan malam hari ini Bapa, Engkau melihat pergumulan hidup mereka, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu.
Bapa Yahweh, berkati anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Turunkan kuasa Ruach HaKodes atas hidup mereka, sehingga mereka melihat akan karya agung, karya besar-Mu terjadi dalam hidup mereka, pribadi lepas pribadi, baik umat-umat-Mu yang ada di Kehilat ini maupun yang ada di rumah masing-masing di berbagai penjuru di belahan dunia manapun juga. Engkau ajaib Bapa Yahweh, Engkau mulia Yeshua HaMashiach, dan Engkau dahsyat Ruach HaKodes. Terima kasih Tuhan. Hapus air mata mereka, balut luka hati mereka, karena kemenangan mereka dapatkan. Terima kasih Bapa Yahweh, Engkau ajaib. Meteraikan materi ini di dalam hati umat-umat-Mu, sehingga kehidupan mereka menjadi semakin indah, penuh dengan kemuliaan. Dia akan tampil sebagai orang-orang sukses yang tidak bisa menghina orang lain karena mereka telah mengalaminya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, semua katakan dengan percaya, amin. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, milikilah keyakinan bahwa apa yang kita dengar, apa yang kita tanamkan di dalam hati sudah terjadi dalam hidup saudara. Kita diperhadapkan seperti ini. God will test your faith. Tuhan itu akan menguji iman kita semua. Bayangkan, orang ini berjalan dengan mata yang tertutup. Dia tidak tahu di depan itu lubangnya seperti apa. Dia hanya meyakini berjalan dan terus berjalan. Sekalipun di depannya ada jurang, tapi percayalah, dia tidak akan jatuh tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang menopang hidup mereka. Orang boleh mengambil damai sejahteramu, orang boleh mengambil sukacitamu, bahkan orang bisa mengambil komunitasmu, orang bisa mengambil sahabatmu, tapi jangan sampai yang satu ini terambil, yaitu imanmu kepada Tuhan. Kalau engkau sudah kehilangan iman, engkau kehilangan segalanya. Tapi semua boleh terambil selama kita punya iman. Yang terambil akan datang jauh lebih besar dan lebih banyak. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Kami berharap bahwa penjelasan mengenai bagaimana penderitaan seringkali menjadi bagian penting dari perjalanan menuju kemenangan dan kebahagiaan telah memberikan perspektif baru bagi Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan dukungan pada channel kami agar Anda tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Kami juga ingin mendengar pengalaman dan pandangan Anda tentang topik ini. Silakan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan teruslah mengejar kebahagiaan dan keberhasilan dengan semangat yang baru. Bapak Yahweh
Bersama Adoni Yesus Masih Memberkati kita semua. Shalom.